Perkenalkan, nama saya Rian Nur Arifin. Perkenalkan, nama saya Marcella Rahayu. Perkenalkan, nama saya Watni. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yaudi. Satu, memiliki sel penyengat penidosin yang berfungsi sebagai tahanan tubuh atau untuk melumpuhkan massa. Dua, memiliki tentakel mengandung kapsul hipnobias. Tiga, tubuh memiliki lapisan luar etnoderm dan lapisan dalam endoderm. Empat, bersifat polip, hidup terkait pada satu tempat. Lima, hewan berongga. Hidrozoa Yunani. Hidro yaitu air, zoa hewan. Ada yang hidup soliter dan ada pula yang hidup berkoloni. Contohnya adalah Hydra dan Obelia. Satu, Hydra. Hydra hidup dengan menempel pada tanaman air yang mengapung di sungai atau kolam berair bersih. Hydra hidup soliter dan membentuk polip. Bentuk tubuhnya menyerupai silinder. Pada bagian atas tubuhnya terdapat mulut yang disebut hipostom yang dikelilingi oleh tentakel. Hydra berproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksualnya terjadi melalui pembentukan tunas. Empat, terdapat jenis hidrozoa gabungan polip dan belisa. Sampai polisi emang. Relatif bersifat polip pada relatif bersifat belisa. 5. Dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Obelia dewasa polip pada dasar berakhir nakal. Polip pada Obelia memiliki bentuk yaitu hidran dan hidron. Hidron merupakan polip yang berfungsi mengambil dan mencerna makanan. Cronanium merupakan polip yang berfungsi mengisi makanan. Obelia dapat mengalami metagenesis. Atau daur hidup Obelia melalui tahapan sebagai berikut. Polip dewasa menghasilkan dua jenis polip-polip. Yang dihasilkan adalah polip nutrisi atau tentakel dan polip reproduksi atau tanpa tentakel. 2. Polip tanpa tentakel bereproduksi secara vegetatif. Cara perkembangbiakan polip tanpa tentakel dilakukan melalui tunas. Tunas yang dihasilkan adalah tunas modusa. 3. Tunas modusa terlepas dari polip dan bebas di lautan. 4. Pembuahan ada dua jenis modusa, yaitu jantan dan betina.
Medusa jantan melepaskan sel sperma dan medusa betina melepaskan sel ovum. Pembuahan terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. Sel ovum yang dibuahi akan menjadi zigot, sedangkan medusa akan segera mati setelah mengeluarkan gametnya. Terbentuk zigot dan zigot akan terus berkembang menjadi fistula berlapis tunggal dengan blastoceole. Pada akhirnya lapisan ini berkembang dan menjadi solid membentuk gastrula. Gastrula lalu memanjang dan lapisan luarnya berkembang menjadi silia. Bentuk ini disebut planula. 6. Larva planula menempel di substrat. Siklus hidup planula yang bebas berakhir ketika planula mulai menempel pada substrat. 7. Planula berkembang menjadi koloni baru dan seterusnya daur hidup Lobelia sp kembali terjadi. Gelonterata. 1. Untuk menahan hantaman ombak atau karang pantai dan karang penghalang. 2. Sebagai tanaman laut atau mawar laut yang beraneka warna. 3. Sebagai tanaman laut di bawah laut atau akuarium air laut. 4. Sebagai bahan makanan, contohnya pada ubur-ubur. Dapat berlindung dan berkembangnya biota laut. 6. Sebagai bahan dapur seperti batu karang. 7. Dapat menarik wisatawan pengunjung pada wisata laut menyelam jika memiliki terumbu karang yang bagus dan eksotik. Contohnya tanaman laut. Gunakan 8. Sebagai pembuat jalan dan landasan penggunaan. Sekian video dari kami.